Jadi kalau sampai dia matinya tersalib gitu Bang, itu bukan Yesus nyuruh-nyuruh Pilatus untuk menyalibkan dia, justru itu Yesus sudah mengaku sebelumnya bahwa anak manusia harus menderita dan eh, dianiaya, disiksa oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti Yesus sudah feeling itu, udah tahu dari awal itu apa yang harus terjadi. Bahkan satu malam sebelum penyalipan itu dia sudah tahu di depan mata dia itu, bahkan dia sampai harus berdoa dengan cara yang seperti itu, seperti yang teman-teman Muslim ketahui, sampai bercucuran keringat seperti darah kan, itu sampai pembuluh-pembuluh darahnya mau sampai pecah, itu berarti tekanannya sangat berat itu Bang, karena dia harus memilih antara menaati kehendak Bapaknya atau kehendak dirinya sebagai manusia, karena dia 100% manusia juga 100% Allah gitu. Allah dalam hal ini bukan Allah Bapa ya Bang, tapi dalam firman-Nya yang menjadi manusia itu. Jadi dia pribadi yang dari dalam diri Allah, tapi dia bukan Bapa gitu. Dia benar-benar pribadi yang berbeda dengan Bapa gitu. Oke, jadi seperti itu. Abang setuju kalau Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Dalam rangka bukan menanggung dosanya Bang, tapi menanggung dosa-dosa dunia ya. Saya setuju ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya. Roh apa yang membimbing Abang ini mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib? Saya percaya Yesus Tuhan gitu Bang. Artinya maksud saya nggak mungkin mengaku Yesus Tuhan kan tanpa Roh Allah gitu loh Bang. Nah, sekarang kan dikatakan oleh Paulus, Roh Allah tidak akan membimbing manusia mengatakan Yesus terkutuk. Nah, Abang mengatakan Yesus terkutuk. Roh apa? Kan bukan Roh Allah yang mengajarkan Abang untuk mengatakan itu. Berarti roh apa? Bang, orang Kristen nggak ada yang mengutuk Yesus loh Bang. Bahkan Anda kami percaya, ini kalau kan? ada orang yang mengutuk Yesus Bang, itu kan terkutuklah Yesus itu artinya itu mengutukin Yesus toh Bang, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Allah, bukan penyelamat, bukan juru selamat gitu loh Bang. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Nah, kalau Anda percaya Yesus mati di atas tiang salib, itu sama halnya Anda berkata terkutuklah Yesus di tiang salib. Sekarang roh apa yang membimbing Anda mengatakan itu? Kalau roh Tuhan tidak mungkin. Ya justru kami ini mengakui Yesus Tuhan ya Bang. Jadi nggak mungkin dong kami mengaku. Gini Bang. Gimana? Roh apa coba? Gini, roh Bang. apa dulu? Jadi, kalau roh Tuhan kan tidak mungkin. Kalau roh Allah kan tidak mungkin. Nah, sekarang roh apa yang membimbing Anda mengatakan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk dosa kalian? Roh apa itu? Nah, masalahnya gini Bang, bahkan bukan cuman kami yang mengatakan Yesus itu menebus dosa itu, bahkan nabi-nabi pun juga mengakui bahwa Yesus itu akan dihukum. Ya, Abang udah tahu tuh debat yang diprakarsarai oleh api itu kan, Gerha Mu'alaf itu bahwa tentang Yesaya 53, 52 itu. Nah, itu kan sebenarnya nubuatan satu pihak setuju Yesus, satu pihak itu nggak disetujui oleh Yahudi yang nggak percaya Yesus kan. Nah, dari situ aja sebenarnya udah jelas Bang, nubuatan bahwa Mesias itu harus mati dan terkutuk menanggung dosa itu kan di situ dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Mana artinya terkutuknya apa, di Yesaya 53 itu terkutuknya di mana tertulisnya, Bang? Lah, itu dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dipukul, ditindas dan diajar Allah, tetapi sesungguhnya kesalahan kita yang ditanggungnya, dan yang oleh saya karena tanya bilur-bilurnya kita sembuh gitu Bang. Nah, itu kan cocokologi aja. Ini yang saya katakan, Bang, ini kan dia nggak punya kesalahan Bang, dibilang
Dia dibilang nggak punya kesalahan loh, kalau Bang. dia tidak punya kesalahan, berarti tidak ada orang yang dibimbing oleh roh Tuhan untuk mengatakan dia terkutuk. Kan begitu poinnya. Nah itu Sekarang Bang, roh dihajar dan apa? ditindas salah ya Bang. Roh Orang yang apa yang diajak dan membimbing? ditindas salah itu dihukum itu Bang, cocokologi, itu cocokologi karena kalian menjilat kitabnya Yahudi. Abang kalau mau tahu penyebabnya Yesus itu disalibkan, itu nggak ada ya saya, nggak ada. Yesus ingin disalibkan oleh orang Yahudi karena orang Yahudi takut negaranya, bangsanya dirampas Romawi. Itu alasannya. Bukan alasan cocokologi kayak begitu, nggak ada. Itu cuma cocokologi Kristen untuk mengambil kitab Yesaya 53 itu. Kalau itu betul, orang Yahudi yang menangkap Yesus tidak akan mungkin melakukan kesaksian palsu, tidak akan mungkin kemudian melakukan tipu muslihat. Untuk apa? Toh Yesus mengerti saya ini harus mati untuk memang dosa. Faktanya coba Anda baca di dalam di Yohanes 8, satu perikop. Di situ Yesus membantah mereka, kalian mau membunuh saya karena kalian tidak memiliki firman Tuhan di dalam diri kalian. Bukankah Yesaya 53 itu adalah firman Tuhan? Kalau Yesaya 53 itu ada pada orang-orang Yahudi dan itu betul untuk Yesus, Yesus tidak akan mungkin ngamuk. Kita baca Yohanes 8 Bang, satu perikop, supaya kita tidak akal-akalan hanya untuk memuluskan penyembahan terhadap dewa-dewanya Romawi. Semua hal dihalalkan. Coba Anda lihat, aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Bapak yang dimaksud di sini adalah iblis. Jawab mereka kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau kiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Anak-anak Abraham itu termasuk yang nulis Yeremia. Nabi Yeremia itu anak Abraham. Kalau yang dituliskan Yesaya itu, bukan Yeremia, Yesaya itu adalah sesuatu yang dituliskan untuk Yesus, berarti perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan yang ada pada anak Abraham sudah ada pada mereka yang ingin membunuh Yesus. Tapi sebaliknya, andai saja Abraham adalah bapakmu, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu iblis. Jadi kalau kamu itu memiliki firman dan kamu itu adalah anak-anak Abraham, pasti kamu tidak mau membunuh aku. Dan sekiranya klaim Kristen, Yesus dibunuh karena Yeremia sudah menubuatkan, Yesus tidak akan mengatakan begini. Tapi dia ternyata mengatakan itu. Andai saja Yesaya 53 itu betul untuk Yesus, maka Yesus akan berkata seperti ini. Jikalau sekiranya kamu benar-benar adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham, yaitu pekerjaan untuk berusaha membunuh aku. Itu baru. Tapi justru sebaliknya, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Berarti orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus bukan sedang ingin menggenapi nubuatan anak-anak Abraham, yaitu Yesaya. Jadi jangan ngadi-ngadi Bang, jangan nipu diri dengan mencaplok kitabnya orang Yahudi untuk mendudukkan dewanya orang Roma untuk Anda sembah, jangan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan iblis? Membunuh Yesus. Kalau Yesaya 53 adalah keinginan untuk membunuh Yesus, berarti yang dimaksud iblis di sini adalah Elohim, gitu. Ya
Yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi adalah membunuh Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Oh, kami ingin membunuhmu Yesus. Kenapa? Karena Bapak sudah menubuatkan itu. Hah? Bapak yang mana? Bapak Elohim. Berarti Elohim itu iblis. Bapak Elohim justru mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Itu Bapak Elohim. Tapi kalau mengatakan bunuhlah karena itu menggenapi nubuatan 53, itu Bapak siapa? Bapak iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Makanya kau berusaha ingin membunuh aku karena bapakmu adalah iblis. Tapi kalau Yesaya 53 nubuatan, berarti Bapak Elohim yang menubuatkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Berarti Bapak Elohim itu iblis. Emang kayak gitu? Benar. Bapak Elohim itu iblis. Hah? Jadi cobalah bang, dudukkan perkara pada tempatnya. Jangan cuma akal-akalan demi nafsu syahwat orang Roma Yunani penyembah dewa-dewa untuk supaya dewanya itu disembah melalui nama yang bernama Yesus itu. Jangan, sadarilah itu. Makanya di Kristen itu aneh, rancu, kacau. Tuhan yang mengakunya satu, tapi faktanya tiga. Tuhan yang mengakunya tiga, tapi Tuhan itu faktanya satu. Yesus manusia, tapi Yesus juga Tuhan. Yesus bukan Tuhan dalam arti kata ini, bla bla bla. Dia bukan Tuhan itu sendiri, tapi dia adalah pribadi yang keluar dari Tuhan. Apa ini? Apa? Apa yang mau dijual? Jadi tolong disadari. Makanya ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya wa ma ya'iduhum syaitana illa gurura, wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Padahal yang mereka sembah itu adalah setan yang menjanjikan tipuan-tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah setan yang durhaka. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah yang keluar dari Allah, pribadi lain dari Allah, nah itulah setan itu. Bukan Tuhan menjadi Tuhan. Bukankah tadi saya mengatakan kepada saudara, Yesaya 45 nomor 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Tuhan. Aku telah mempersenjatai engkau. Apa persenjataan itu kepada orang Yahudi? Aku Tuhan, tak ada yang lain. Jangan kau sembah anak orang, tak ada yang lain. Jadi ketika dikatakan di dalam 1 Korintus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, maka itu sudah pasti bukan Roh Kudus. Kenapa? Coba kita lihat bang, di dalam Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa kebenaran itu? Tidak ada Tuhan selain Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada ilah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi kalau ada yang keluar dari konsep ini, itu bukan roh kebenaran, itu bukan Roh Kudus, tapi roh setan yang kemudian dianggap sebagai Roh Kudus. Yesaya 45 nomor 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada roh yang membimbing manusia menuju kepada Tuhan lain selain daripada Elo, Abraham, Ishak dan Yakub, itu bukan Roh Kudus, itu roh halus yang menyesatkan manusia untuk menyembah kepada iblis yang menggunakan nama Yesus sebagai tameng. Aku telah mempersenjatai engkau, tidak ada Tuhan selain aku. Di luar aku itu bukan Tuhan. Tapi tiba-tiba ada Roh Kudus datang mengajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Hei, dia itu manusia, dia itu bayi, anak orang. Oh jadi Tuhan? Yesus itu anak Tuhan dan anak manusia. Dan kalian sendiri yang mengatakan Yesus itu 100% manusia.
Karena gereja yang mengantarkan kalian mengatakan, dan juga 100% Tuhan. Siapa yang membimbing Anda kayak gitu? Roh apa yang mengajarin kalian kayak gitu? Tuhan yang benar telah mempersenjatai Bani Israel dengan mengajarkan kepada mereka, aku telah mempersenjatai kalian. Sekalipun kalian itu tidak mengenal aku, tapi aku telah mempersenjatai kalian. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada ilah. Ini senjata orang Yahudi, senjata para nabi, senjata orang yang beriman. Kok tiba-tiba ada anak orang dianggap Tuhan? Itu senjata dari mana tuh? Bintang timur. Jadi sekali lagi saudaraku, ya, bahwasanya ketika Anda mengatakan kepada anak Maria Yesus itu adalah Tuhan, bukan Roh Kudus yang membimbing Anda, tetapi makhluk halus yang Yesus sudah katakan di dalam pengakuannya, waspadalah kepada penyesat yang datang membawa namaku, tapi sebenarnya dia adalah serigala buas. Demikian. Maaf kalau kepanjangan. Oke, jadi abang boleh ya saya tanggapin ya bang? Silakan bang, silakan. Ya tadi abang bernarasi bahwa orang Yahudi kalau udah tahu nubuatan di Yesaya 53 itu dia nggak akan membunuh Yesus. Abang kan bilang seperti itu. Tapi kan kenyataannya nggak semua orang Yahudi itu kan mengetahui nubuatan itu bang. Bahkan murid-muridnya sendiri pun juga, bahkan sampai akhir sebelum Yesus dibunuh itu, mereka juga belum ngeh kalau Yesus itu akan mati seperti itu gitu. Bahkan di Taman Getsemani itu kan, Yesus kan bahkan menyuruh muridnya berjaga-jaga itu supaya mereka juga itu bahkan nggak tahu bahwa Yesus itu akan dibunuh. Jadi kalau menganggap Bang, jangan sampai ke dapur bang ngomongnya bang, jauh bang, jangan sampai ke dapur ngomongnya. Jadi kalau dianggap semua orang Yahudi ngerti firman Tuhan ya nggak bisa juga sih bang kalau seperti itu ya gitu. Makanya kalau Yesus bilang kamu membunuh pekerjaan seperti itu tuh tidak dilakukan oleh bapamu Abraham, tapi kamu melakukan pekerjaan dari bapamu sendiri, yaitu si iblis. Ya berarti orang yang suka membunuh itu pastilah berasal dari iblis bang, dari bapa segala pembunuh gitu. Karena iblis itu pendusta dan pembunuh manusia dari mulanya. Jadi sebenarnya Mengaku dia. Jadi yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak mengenal kebenaran. Sebab kalau orang mengenal Yesus sebagai kebenaran, dia nggak akan membunuh orang yang nggak bersalah. Abang sendiri tadi bilang seperti itu, ya kan? Jadi yang orang-orang yang membunuh Yesus itu ya yang dikuasai oleh iblis itu bang, gitu. Tapi apakah iblis melakukan firman Tuhan? Ya kenyataannya Tuhan itu kan berkuasa atas segala kejadian bang. Bahkan setiap detik dalam hidup kita itu dia sudah tahu. Walaupun dia juga membatasi kuasanya untuk hal-hal yang manusia lakukan, itu Tuhan juga membatasi kuasanya bang. Tapi dia tahu ke depannya itu terjadi seperti apa. Makanya Yesus dari awal udah tahu bahwa Yudas yang akan mengkhianati, ya kan? Beberapa kali dia mengatakan di antara kita ada seorang yang akan mengkhianati aku, yang makan rotiku. Itu udah tertulis 1000 tahun sebelumnya di kitab Mazmur gitu bang. Jadi sebenarnya kok kalau abang boleh berpikir atau maksudnya memahami dengan jujur, itu sebenarnya Alkitab itu berisi nubuatan-nubuatan bang, atau hal-hal yang sudah Allah ketahui dan dinyatakan gitu loh bang, gitu. Oke bang, tadi abang mengatakan yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Mana yang betul ini? Yesaya 53
kebenarannya adalah membunuh Yesus atau gimana? Nah, masalahnya nggak ada satupun yang paham waktu itu atau sadar kalau Yesus itu harus mati seperti itu. Itu pun Yesus jelaskan lagi ke muridnya setelah kebangkitannya di Lukas pasal 28 Bukannya atau 27 justru itu, Bang. Gitu loh, bukannya Bang. justru mereka inilah yang mengerti tentang kebenaran karena mereka tahu itu nubuatan. Yang mana yang betul? Pembunuh-pembunuh Yesus ini mengerti kebenaran firman atau mereka tidak mengerti kebenaran firman? Mana yang betul? Nah, faktanya itu murid-murid sendiri itu belum paham, Bang, sampai akhirnya Yesus sendiri membuka pikiran bukan mereka ke situ. untuk mengerti. Bukan Di ke Lukas situ. itu kan Abang sering Bukan ke bahas situ. itu. Bukan ke Iya situ. kan? Pembunuhan terhadap Yesus itu nggak lari ke situ. Nanti kita bahas itu. Ini yang sekarang yang Anda katakan, yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Maksudnya, Betul. berarti nubuatan itu apa? Nubuatan itu kan kebenaran, maksud Anda kan? Kebenarannya adalah pembunuhan terhadap Yesus, betul? Betul, betul. Berarti mereka yang membunuh Yesus ini justru paham tentang kebenaran Yesaya 53, betul atau tidak? Mereka melakukannya tanpa memahami, Bang. Mereka hanya iri dan dengki di yang ahli-ahli Taurat. Jadi itu ini kan iri karena banyak ini pengikut Yesus penggenapannya gitu. salah atau sudah benar? Itu sangat-sangat exact, Bang. Itu dari yang ditulis. Bahkan Yesus dibilang dia Enggak, terhitung di antara penggenapannya ini pemberontak. sudah betul atau salah? Sudah sangat betul. Sudah sangat betul. Berarti mengerti, memahami bahwa yang ada di Yesaya 53 ini harus begitu. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang mengerti tentang kebenaran. Berarti mereka ini orang-orang soleh dong ya. Mereka nggak tahu, Bang, nggak paham. Kan Muridnya nubuatannya aja kayak nggak begitu, paham. Bang. Nubuatannya itu begitu. Orang-orang itu nggak paham. Bahkan waktu Yesus bangkit itu aja muridnya masih mengira dia dicuri orang. Oh, kalau itu beda cerita. Yesus memberikan tanda Yunus untuk angkatan jahat. Hanya angkatan jahat yang diberi tanda kebangkitan. Murid-muridnya nggak diberi tanda kebangkitan. Hanya angkatan jahat saja, seperti Anda ini yang diberi tanda bangkit hari ketiga. Tapi kita nggak ke situ. Ke sini dulu nih. Anda Iya, sudah harus ke mengatakan. sini dulu. Ke sini dulu. Yang membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Yang mana yang betul? Katanya Yesaya 53, kebenarannya adalah pembunuhan terhadap Yesus. Justru orang-orang yang tidak mau Yesus itu dibunuh, tidak mengerti kebenaran. Tapi mereka yang mau Yesus dibunuh, itulah mereka yang mengerti kebenaran. Berarti pembunuh-pembunuh Yesus ini adalah oknum-oknum penghuni surga, termasuk iblis. Iya kan? Berarti iblis ini tahu kebenaran tentang Yesaya 53. Atau ini cuma akal-akalan Anda saja? Di awal saudara mengatakan begini. Tunggu. Saudara mengatakan begini, Yahudi tidak semua tahu Yesus akan mati. Satu. Kedua, murid-murid nggak tahu guru akan mati. Bung, Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai seterusnya 57. Banyak orang di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus terhadap mereka. Lalu ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus. Lalu imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Ini mahkamah agama, Bang. Yang Anda tuduh nggak ngerti tentang semua apa yang terjadi terhadap Yesus. Imam-imam kepala mahkamah agama berkumpul. Mereka berkata, apa yang harus kita buat? Ini sudah berkata ini, apa yang harus kita buat? Sebab orang ini Yesus membuat banyak mukjizat. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, apalagi orang-orang Yahudi sudah berkumpul. Orang-orang yang memahami Bible, ahli Farisi. Orang yang mengerti tentang kitabnya orang Yahudi, Perjanjian Lama. Ada di sana ahli Taurat, ada di sana orang Farisi. Lalu Anda mengatakan mereka ini tidak semuanya tahu, yang tahu Anda, gitu.
Yang tahu Kristen yang datang dari barat ini, yang lebih tahu dari kitabnya orang. La haula wala quwata illa billah. Imam kepala bertanya, apa yang harus kita buat? Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang yang percaya kepadanya, maka apa yang terjadi? Orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini tujuannya mereka sepakat membunuh Yesus, bukan karena Yesaya. Yesaya itu belakangan muncul, itu doktrin gereja ratusan tahun kemudian untuk dicocok-cocokkan kepada kematian oknum yang ada di atas tiang salib untuk dosa-dosa Roma. Jelas sekali. Yesaya itu, maaf Bang, Yesaya itu 700 tahun sebelum Masehi loh. Saya paham, saya ngerti, makanya bukan untuk Yesus. Gak ada hubungannya dengan Yesus itu. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Nah sekarang begini, ketika orang-orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, ahli Taurat berkumpul, mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut kalau tempat sucinya dan bangsanya dirampas oleh orang Roma. Betul atau betul? Ya, betul, betul. Betul. Jadi mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, kan? Iya, iya, iya. Lalu dari mana ilmunya Yesus dibunuh untuk dosa-dosa Kristen? Di kitab Yesaya dikatakan dia akan datang sebagai penebus kan? Untuk Pak, Sion. Pak, Ya kan? kalau itu cuma dogma, cocokologi, Pak. Di sini orang-orang Yahudi berkumpul, imam besar Kayapas bernubuat tahun itu juga. Imam besar pada tahun itu juga bernubuat bahwa, baca di data Yohanes 11 nomor 51, Iya. bahwa lebih apa? baik satu orang mati kan untuk seluruh siapa? bangsa kan? Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa, untuk Mana seluruh ada untuk bangsa. seluruh bangsa? Nggak ada. Mana dalilnya untuk seluruh bangsa? Untuk bangsa itu jelas dalilnya. Untuk orang Yahudi, jangan ditambah-tambah. Kenapa mereka Yesus itu harus mati? Karena kalau tidak mati orang Rom akan datang merampas bangsa mereka. Kok Bapak yang ribuan tahun tiba-tiba muncul mengatakan, oh Yesus harus mati berdasarkan Yesaya. Nah, justru terkena itu Bang. Yesus harus Justru mati terkena api. karena orang Yahudi takut orang Roma datang merampas bangsa mereka, maka Yesus harus mati. Itu dasarnya Yesus kenapa mau dibunuh. Nggak ada Yesaya-Yesayaan. Itu cuma akal-akalan gereja saja untuk memuluskan penebusan dosa menggunakan anaknya orang. Enggak akal-akalan gereja Bang Juma. Lalu kalau bukan Karena akal-akalan gereja, mana dasarnya? Karena di Al-Quran Diam, ada. diam dulu, jangan ikut campur Karena dulu. di Al-Quran ada. Mana dasarnya? Gua Yesus turunin ya. mau dibunuh. Yesus mengatakan apa? Jika engkau adalah anak-anak Abraham, kenapa engkau berusaha untuk membunuh aku? Mana dasarnya? Yesus menolak. Yesaya 53 jelas-jelas Yesus menolak. Yesaya 53 yang Anda ambil itu Yesus menolak. Yesaya itu adalah anak Abraham. Jikalau engkau anak Abraham, mengapa engkau berusaha membunuh aku? Sebab iblis yang menjadi bapakmu. Yesaya itu anak Abraham. Kalau Yesaya isinya adalah pesan untuk membunuh Yesus, Yesus tidak mungkin berkata demikian. Kalau itu adalah betul, iman Anda betul, Yesaya untuk Yesus, berarti Yesus secara terang-terangan menuduh Bapak yang mengutusnya adalah iblis. Karena apa yang mereka lakukan yaitu Yahudi, rencana pembunuhan terhadap dia itu adalah rencana bapaknya yang mengutus dia. Kenapa dia katakan iblis kalau begitu? Kalau itu adalah rencana bapaknya, kalau itu adalah nubuat bapaknya, kenapa Yesus tidak paham? Kenapa justru mengatakan orang yang mau membunuhnya adalah pekerjaan-pekerjaan iblis? Kenapa? Nah, justru itu Bang. Pentingnya Yesus bilang, maksudnya gini, maksudnya tanpa Yesus naik ke surga, penolong yang lain tuh nggak datang. Kalau di umat Islam kan menganggap penolong itu adalah Muhammad ya, yang akan datang kemudian kan, setelah Yesus kan. Tapi
faktanya waktu hari Pentakosta 10 hari setelah Yesus naik ke surga, itu Yesus murid-murid Yesus yang 120 orang itu kan menerima Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil ini, perkataan-perkataan Yesus itu kepada orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul kan, Bang. Artinya gini, Bang. Bullshit. Fungsi Roh Kudus apa? Fungsi Roh Kudus kan memimpin setiap orang ke dalam seluruh kebenaran. Benar sekali kayak gitu. Betul. Lalu di mana kebenarannya gini, menggantikan Tuhannya Yahudi dengan anak orang? Kebenaran dari mana? Yang ngajarin Roh Kudus, yang Anda maksud Roh Kudus itu mengatakan ada Tuhan baru bernama Yesus, itu dari mana? Roh dari mana itu? Roh apa yang mengajarkan? Yesus aja ketika diperkenalkan oleh Sang Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kok jadi Tuhan? Nah justru karena Roh Kudus itu orang jadi bisa mengaku Yesus Tuhan, Bang. Kalau Roh Kudus yang saya tanya, Roh Kudus mana yang Anda maksud? Roh kebenaran itu membimbing kepada semua kebenaran. Apa kebenaran itu? Tidak ada Tuhan selain Bapa yang mengutus Yesus. Kebenarannya yang dikatakan Yesus itu loh, Bang. Yesus saja bilang aku datang untuk itu dan aku datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Sekarang Yesus permasalahannya di mana? Ketika kemudian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu Yesus ajarkan di mana? Ketika Anda mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk dosa-dosa kalian, itu kebenarannya di mana? Itu perkataan Yesus semua, Bang. Di mana? Yesus mengaku akan mati di tangan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Di seluruh kitab Injil kita kan ada itu, Bang. Udah ke gereja aja, coli di sana. Udah turunin. Anda nggak butuh ilmu, Anda cuma butuh doktrin dan dogma. Udah ganti yang lain. Mending kita penyanyi daripada orang tulul yang tidak punya ilmu, sampah. Roh Kudus lagi yang difitnah. Ditanya dari tadi roh apa nggak ada. Cuman les kemana-mana. Kenapa sih orang-orang ini nggak mau sadar-sadar? Ya kalau Anda kemudian itu ingin membantah-bantah dengan dalil ada di dalam Bible kita, nenek lu kiper. Orang udah capek ngomong, ujung-ujungnya kau cuma jawab kayak gitu. Hah? Itu sama halnya dengan anjing menggonggong aja, nggak ada data, cuma kita kasih data, kita kasih ilmu. Habis itu ada di dalam Injil kita. Dasar kucluk. Intinya, kesimpulannya, Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan Roh Tuhan. Nah, kalian semua mempercayai Yesus mati di atas tiang salib itu karena roh apa? Ayo, roh apa yang mengajarkan kalian? Gak ada kan jawaban dari tadi? Bintang Timur. Iya, itu yang betul. Mereka menyembunyikan identitas bintang timur. Cuma bisa tipu-tipu. Silakan diambil alih. Naikkan lagi. Monyet-monyet yang lain, naikkan. Kalau roh itu kebenaran, ya nggak mungkin lah roh kebenaran ngajarin Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia, jadi bayi. Itu namanya bintang timur. Makanya dalilnya tadi Bang Hani kan jelas 1 Korintus 12 nomor 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Jadi kalau tidak ada Roh Elohim yang membimbing manusia berkata terkutuklah Yesus, lalu roh apa yang ada pada diri Kristen yang membawa mereka percaya Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk dosa-dosa mereka? Sana sini kemana-mana perginya, diikutin kiranya ada ilmu, tahu-taunya itu semua tertulis dalam Injil kita. Cuplis.
Mestinya dia kalau mau mengambil Yesaya 24 ya. Bintang timur itu ya. Yesaya 14. Yesaya 14. Mestinya ambil di situ, jangan 53. Masalahnya gini loh Kanda. Coba kita lihat di Yohanes 8 itu. Ya kan? Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku. Kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di kamu. Apa yang aku lihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu, maksudnya dari setanmu, pembimbingmu. Jawab mereka, Bapak kami adalah Abraham. Yesus menyela. Apa? Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi faktanya yang kamu kerjakan justru berusaha membunuh aku. Artinya Yesus membantah Yesaya 53 itu untuk dia. Siapa yang berusaha membunuh Yesus, berarti tidak ada firman Tuhan di dalam diri mereka. Sedangkan Yesaya 53, kalau itu nubuat untuk Yesus, harusnya orang yang berusaha membunuh Yesus itu berada di dalam firman Tuhan. Gimana sih? Firman Tuhannya bunuhlah Yesus. Oke? Kita simpulkan begitu ya. Yesaya 53, bunuhlah Yesus. Firman Tuhannya kayak gitu. Ada orang yang datang ingin membunuh Yesus. Malah Yesus mengatakan, tidak ada firman di dalam dirimu, karena kamu justru berusaha membunuh aku. Loh, gimana sih? Justru pembunuhan kepada Yesus itu adalah penggenapan. Berarti upaya membunuh Yesus itu upaya menggenapi firman Tuhan, kocok. Makanya otak itu dipakai. Otak dipakai. Gimana otak mau berfungsi kalau bintang timur udah merasuki? Bisa nggak diskusi, jangan main tendang-tendang. Kamu nggak ada wataknya tadi, kamu nggak ada adabnya itu. Kamu nggak ada, gimana mau? Kalau otakmu ada bagus, kita diskusi. Yang benar yang mana nih? Nah, apalagi sih? Yang kafir itu yang bawa kabar gembira atau yang menolak kabar gembira? Kabar gembiranya Yesus mati atau Yesus terangkat selamat? Iya. Saya tanya dulu. Kabar gembiranya kabar gembiranya yes. Itulah kau mulutmu. Gantian kalau ngomong. Kabar gembiranya yang mana? Yesus diselamatkan atau Yesus terkutuk di atas tiang salib? Mana kabar gembiranya tuh? Kabar gembiranya yang mana? Dua-duanya itu mah bang. Nenekmu kiper terkutuk dan penyelamatan kita. Rusak akalnya, rusak otakmu. Itu kebenaran bang. Di mana kebenarannya di Bible? Tunjukkan kebenarannya di Bible bahwa membunuh orang yang benar bang, itu adalah kabar gembira. Nah, baca Al-An'am 33 enggak bang? Udah turunin. Al-An'am 33. Baca dong bang. Kau ke gereja, colok pantat pendetamu, jilat pantatnya biar kau berasa. Otakmu belum berfungsi itu, diasapin otakmu juga percuma. Giliran mampet nggak bisa menjawab, kenapa ke Al-Quran? Ditanya kabar gembiranya yang mana? Pembunuhan terhadap Yesus atau penyelamatan terhadap Yesus? Kabar gembiranya yang mana? Keduanya, bagi setan, kabar gembiranya Yesus mati untuk dosa kalian. Itu untuk setan. Parah. Keduanya, gimana bisa keduanya? Satu ajaran setan, satu bukan. Gimana bisa bercampur? Udah kalau kayak gini kita dibilangi kasar. Dibilang kayak gini, dibilangi penghujat. Dibilangi, wah semua itu kurang ajar gini lu. Diskusilah dengan data dalil, diskusilah dengan akal. Kalau mau mendogma ke gereja, di sini bukan tempatnya. Naik ke sini tuh pakai akal, pakai data. Kalau tidak ya siap-siap aja. Anda dikasih tendangan putar tanpa bayangan. Kan begitu. Bantah kita dengan dalil, dengan akal.
Jangan asumsi dogma kau bawa ke sini. Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya sapi itu adalah ayam? Mau pakai jurus apa? Kau mutar-mutar mau kemana pun tetap aja sapi-sapi. Gak ada itu sapi jadi ayam, gak ada. Dia juga ya. Gimana bisa membuktikan manusia itu adalah Tuhan ya? Gimana ceritanya? Gimana? Makanya saya bawa data 1 Korintus 12 nomor 3 itu adalah obat mujarab untuk menyembuhkan kegilaan mereka. Tapi mereka lebih suka gila daripada waras. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata-kata dengan roh Tuhan bahwa Yesus itu terkutuk. Kalau bukan roh Tuhan, lalu roh apa yang membimbing Kristen mengatakan Yesus mati di atas tiang salib? Roh apa? Bintang timur. Itu yang susah sekali. Harusnya mereka mengatakan, iya juga ya Bang Suma. Makasih ya Bang, Anda sudah mengatakan itu. Iya ya, kan di situ tidak ada roh Tuhan mengajarkan Yesus mati terkutuk. Jadi yang kami pakai selama ini meneteskan air mata di gereja. Ada begitu besar kasih-Mu, Kau telah menyerahkan nyawa-Mu demi dosa-dosa kami. Itu apa yang membimbing kalian mengatakan itu? Kalau roh Tuhan tak mungkin berdasarkan kitab Anda sendiri. Mana sih teman-teman saya ini otaknya macet semua. Ya, gara-gara percaya roh yang datang kepada seseorang yang dibutakan matanya itu. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa mereka percaya kepada janji setan. Iyadu'una min dunihi illa inatha wa iyadu'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah inasan, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ada nggak orang sadar kalau dirinya ditipu pada saat dia sedang tertipu? Malah happy dia. Nah, ada nggak orang sadar kalau sedang terhipnotis bahwa dia dalam keadaan terhipnotis? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Setan sedang menipu mereka dalam tipuan. Kita menyadarkan malah membantu tipuan itu untuk lebih kencang kepada dirinya. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalau ternak dipelihara, diajari guguk itu, diajarin loncat, diajarin berlari, diajarin kode bau-bauan benda, bisa pintar. Ini orang loh. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya makhluk. Dikasih otak, gak dipakai, bisa mengerti, mendengar perkataan, tapi tidak bisa paham. Karena mereka dalam keadaan tertipu. Kita kasih sadar, hei, bangun, hei. Tapi justru semakin minum obat tidur, semakin jauh. Daripada dia ngaur, mending kita sentil mulutnya, turun. Apain kau di sini? Mereka itu sadar. Ada dua yang membuat orang sadar. Sadar setelah mendapat hidayah, akalnya berfungsi. Dua, sadar dan menyesal setelah ada di alam kubur. Cuma itu dua. Enggak ada tempat lain kecuali itu. Al-Quran mengatakan itu, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan yang membangkitkan angan-angan mereka, setan yang memberikan janji kepada mereka. Padahal setan hanya memberikan janji tipuan. Tipuan belaka. Apa buktinya? Matius 7, 22 nomor 23. Apa buktinya? Itu buktinya tuh. Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan. Yesus bahkan kepada orang-orang yang paling sering nangis tuh. Engkau telah datang ke dunia memberikan dirimu untuk dosa-dosa kami. Begitu bagus dirimu. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Engkau begitu kasihnya kepada kami akan dunia ini. Nenek Lukiper bahkan bukan cuma sampai air mata keluar, sampai kepada level dia bisa mengusir setan pun masih ditendang oleh Yesus. Enyahlah daripada kamu kampret. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kau.
Apalagi kalian cuma modal dengkul. Kamu nggak salah, kamu nggak mengerti, kamu nggak tahu permasalahannya apa sih, kamu hanya cuma dalil. Hei, pendeta, kau yang mampu mengusir setan aja ditendang ke neraka sama Yesus, apalagi ente. Karena Banyuma belum punya Roh Kudus dan Banyuma belum Nenek lu dibaptis. kiper. Roh Kudus ku bawa. Mana ada Roh Kudus? Ya udah kita sambut dulu nih anak baru kayaknya nih, banyak ada nih. Siris dulu nih. Host, sambut dulu yang baru nih, host. Ya Bang Andi. Riz, selamat malam, agama apa? Riz, buruan Bang. Riz, udah di bawah ya. Agama apa Bang? Islam lah. Salam kenal Bang Riz. Salam kenal Bang Juma. Ya. Bang Juma terbaik. Siapa yang mau disampaikan Bang? 1 menit Bang, dipercepat Bang. Ya, terbaik Bang Juma. Mantap. Makasih Bang. Segala puji bagi Allah, Masya Allah. Iya. Saya ikuti Bang Juma itu udah lama ya. Iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi kalau Bang Juma masuk ke toilet jangan ikut Bang. Ngapain? Enggak lah. Najis tuh. Cuma mendengarkan aja Bang Juma yang setiap hari. Kasih. Ya, Bang Riz gantian ya Bang Riz ya. Oke, baik. Oke Pak. Salah. Lagi tuh Aris. Bang Riz. Bang Aris. Bang Aris. Selamat malam, agama apa? Bang Aris. Ya udah di bawah aja ya Bang ya. Satu lagi tuh. Jel Silangit, selamat malam, agama apa? Ya, agama Islam. Apa yang mau disampaikan 2 menit? Maaf juga ada pertanyaan. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Maaf tahun kemarin. Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Baru-baru berarti Bang ya. Iya, tahun kemarin bulan Januari. Alhamdulillah. Yaudah, Setahun oke lebih ya, hampir Bang. 2 tahun. Iya. Tetap Oke, istiqomah saya ya sapa Bang dulu. ya. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah sampai Amin. sekarang. Ya Bang Jel ya. Jangan lupa nanti kalau Semua saya tunggu sebentar. Saya baru tahu ini Bang Suma di TikTok ini. Kemarin ada teman kirim di FB. kenapa sih lama semua muslimin naik ngedance suaranya semangat kenapa? Kenapa? Udah jam 3 di sana Bang Andi. Ya udah Pak Jel ya. Dari Manado ini, dari Manado. Oh Manado kan ada. 32 tahun. Tapi semua kan kok suara begini kan suara ngantuk ah. Mungkin speaker. Habis makan somai mungkin dia. Sudah jam 12 di sini. Oh jam 12. Oh iya dah. Iya. Hampir jam 1 pun. Iya. Terima kasih sudah dinaikkan ya. Terima kasih Ya. banyak. Iya Makasih. Bang. Saya Salam sebelum- orang dia di Manado dang ya. Iya dari Manado ini. Itu asal tidur dang. Oh. Ma itu ada di rumah. Kita tidur di tempat kerja. Oh iya. Oke, kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, siapa yang lain ya? Korlebet, selamat malam, agama apa? Islam. Tak saya ini dari Ya, tadi apa yang mau saya nonton dari bawah. Bang Suma orang dikata-katain saya dari tadi bergelak-gelak. Itu terapi Bang, terapi supaya Iya. sama seperti kambing kan. Kambingnya dibilang jangan makan rumput, tetap aja rumputnya dimakan kan. Kadang kesel juga kita kan. Kadang saya, ya Allah dia orang ini dimaki-maki. Kadang kita kesal sama kambing yang udah diteriakin, jangan makan rumput itu rumput yang dipelihara, itu rumput gajah namanya, tetap aja dimakan. Terkadang kita ngambil batu kan lempar dia, kurang ajar dasar kambing lu, kampret, prak, lempar, nah kayak gitulah. Saya dari tadi ketawa saja. Ya dunia Bang, upload memang terima kejam. kasih Bang. Assalamualaikum, kasih turun saja Bang. Itu saja yang ini ya Bang. Waalaikumsalam. Berkah Jaya, selamat malam, agama apa?
Berkajaya. Dunia apologi itu memang kejam. Berkajaya lagi ngerjain AC kali. Lagi ganti periodnya bang. Bawa aja ya. Lagi ganti period dia. Ya. Akram Rombe, selamat malam, agama apa? Akram Rombe. Kalau si Bu minta naik, dinaikin gak bersuara. Udah ganti yang lainnya. Ayolah kawan-kawan, bersihkan hatimu daripada bintang timur. Itulah Ini bang. memang sangat pengaruhnya sangat berbahaya memang ini beginian. Tapi orang yang seperti itu kok merasa bahagia, enjoy gitu loh. Dikasih tahu ngeyel. Iya bang, itu kalau itu udah panjang lebar kita menjelaskan. Terus kemudian mutar ujung-ujungnya ada tertulis di Injil kami itu bikin kesal itu bang. Ya juga sih. Dunia apologet memang kejam, butuh kesabaran. Tapi kalau udah tidak bisa terlalu jauh juga sih ya, mending diturunilah, suruh belajar lagi di dunia lain. Andik. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Kristen bisa nggak, yang Islam jangan minta naik, pegel juga tangan naik turun kalian bisa nggak, yang Kristen aja yang minta naik. Naik buat Andik, selamat malam, agama apa? Andik, udahlah dibawalah bangnya. Udah Bang Andi yang naikin ya. Dedi, selamat malam, agama apa? Dedi, ya udah dibawa ya. Orang tidur semua kali naik ya. Yang Kristen ayo, si Iwage tuh minta naik Bang Andi. Dia nggak ada ilmunya ya, bikin emosi doang dia mah. Apa ya? Kalau nyambung dikit boleh lah ya. Ditanya tadi ada dua kan pilihan mengenai antara Yesus disalib atau Yesus diselamatkan. Yang mana yang kau pilih? Yesus diselamatkan atau Yesus disalib terkutuk? Apa jawabannya? Dua-duanya. Nah gimana? Akal nggak? Jalan nggak tuh akal kayak gitu dua-duanya? Gimana coba mau diskusi kayak gitu? Emangnya ada hotel bawa akal? Ditanya, itu kalau lampu merah itu di jalan itu disuruh orang berhenti apa disuruh tancap gas? Dua-duanya katanya. Ditabok sama polisi lu. Kayak gitu tuh, akal mati gitu loh. Tapi nih kalau diunjukin mana uang 20.000 sama uang 100.000, paham dia. Karena duit. Mana tai kebo sama kue bolu, paham dia. Dilarang ditanya antara manusia dan Tuhan. Akalnya mati. Gak bisa bedain antara manusia dan Tuhan. Inilah yang dimaksud pengaruh roh itu tadi tuh. Wah, ada lagi benalu hidup, apaan lagi nih? Benalu, selamat malam, agama apa? Benalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Islam ya bang? Saya agama Islam. Ya, apa yang mau disampaikan bang? Saya mau bertanya, kira-kira menurut Bang Suma kalau orang yang murtad itu dalam pikirannya apa? Karena pernah ya karena pernah saya sharing sama seorang, katanya dikasih ilahi katanya ketemu sama seseorang lah, begitulah. Ya dalam pikirannya itu apa ya? Dalam pikirannya kita nggak bisa tahu, tapi kita bisa membaca dari
apa yang kita terka terhadap pikiran mereka itu ya kemungkinan mereka bosan untuk sembah, ibadah, gitu. Bosan sholat, capek lah intinya. Mereka maunya bebas. Kan hanya ada dua golongan di atas muka bumi ini, Muslim dan kafir. Orang Muslim artinya orang yang mau diatur oleh penciptanya. Orang kafir adalah orang yang tidak mau diatur oleh penciptanya, tapi mereka mau mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan selera mereka. Coba tanya orang-orang kafir ibadahnya, betul. Ada nggak aturannya? Nggak ada. Mereka mau mengatur diri sendiri. Mereka nggak mau diatur sama Tuhan. Tapi kalau menurut Bang Suma, kalau itu dalam ajaran Islam kan ada 73 golongan yang masuk Islam, masuk dijamin masuk surga. Tapi 73 golongan, cuma hanya satu golongan yang akan masuk surga. Yang golongan siapa itu? Jadi memahami itu kita terpecah misalnya nih ya. Iya. Kita terpecah menjadi 7 golongan. Tetapi satu saja yang akan masuk ke dalam surga. Ya. Siapa golongan yang masuk ke dalam surga itu? Adalah mereka yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam golongan-golongan tersebut. Menjadi satu golongan lain. Ya, artinya misalnya kita artikan golongan itu taruhlah misalnya Muhammadiyah. Maka yang masuk dalam golongan satu tadi itu adalah orang-orang terbaik di Muhammadiyah, bukan orang munafik di kalangan mereka. Paham tidak di sini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang masuk ke surga itu adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok orang beriman dan orang yang beramal soleh. Nah, sedangkan kalau dicetuskan satu kelompok ini kan di dalam setiap kelompok itu ada saja orang-orang munafik, ada orang-orang yang kemudian tidak ikhlas beribadah, tidak ikhlas berbuat, iya kan? Maka kelompok yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan ridha akan apa yang Allah putuskan terhadap diri mereka. Itu pandangan yang kedua. Golongan umat Nabi Muhammad itu kan dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti seluruh manusia yang hidup sejak Nabi Muhammad menerima risalah kenabian itu semuanya adalah umatnya, karena dia diutus untuk seluruh umat. Jadi kalau dikatakan misalnya hadis itu dikatakan 73 golongan, berarti umat manusia tergolong 30 kelompok golongan, tapi semua itu adalah umatnya, dan yang selamat itu hanya Islam. Untung di mana memandangnya. Ya. Bagaimana Rasulullah ini? Apakah betul dia diutus untuk seluruh umat manusia? Diutus. Nah, itu dia. Tapi bukan itu kita tidak perlu perdalam di situ. Allah hanya mengatakan siapapun yang beriman di antara kita, maka kita harus kemudian masuk dalam kelompok yang beriman kepada Allah. Dan yang beriman kepada Allah itu salah satu golongan diantaranya adalah apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itu salah satunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu golongan-golongan orang beriman itu begitu. Barang siapa yang bersama dengan Rasulullah berlaku keras kepada orang kafir. Keras dalam arti kata bukan dalam hal bentuk fisik, tidak. Keras terhadap mereka yang menghujat, mau memurtadkan, menghina, memerangi. Nah, itu keras terhadap mereka. Termasuk ketika
umat Islam itu berapologet kepada mereka yang menghujat, menista, kita harus keras terhadap mereka, bukan berlembut-lembut kepada yang menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Allah. Kita harus keras. Jadi dunia apologet itu jangan dinilai sama seperti ustadz. Karena kalau di medan perang itu nggak ada ustadz lagi. Hanya ada dua, antara yang dibunuh atau dibunuh. Itu dalam medan perang. Masa ada orang Bang Juma. Waalaikumsalam. Masa ada orang masuk dalam perang, medan perang. Begitu masuk dalam medan tempur, dia baca Yasin aja terus di dalam. Itu nggak ada itu yang kayak gitu. Yang namanya jihad, maka kita harus benar-benar bersungguh-sungguh. Bukan karena kemunafikan, karena ingin tenar, karena ingin dikenal dan seterusnya, bukan. Tapi karena betul-betul mencari ridha. Kalau jalan ini salah, maka biarlah Allah menjadi hakim untuk itu. Yang gitu ya, teman-teman. Kalau jalan yang saya ambil ini keliru, Bang Suma ambil ini keliru, medan dakwah kayak begini itu tidak dibenarkan, maka biarlah Allah yang menjadi hakim untuk itu. Jangan Anda semua yang menjadi hakim. Itu teman-teman. Abang nggak keliru kok, abang nggak salah. Yang salah itu Oten menuhankan berkelamin. Oke. Benalu, udah selesai ya. Ini Dwi Purwoto. Selamat malam. Dwi Purwoto ini typing. Dia katanya tadi gini, minta alamatnya Bang Juma dan Bang Handi dong. Gitu. Silakan dibuka mute. Mau ngapain Bang? Aku enggak ya Bang. Bang Dwi silakan. Mau cetak meteran listrik. Koin bagusnya itu. Nah, bahaya listrik saya di rumah itu 4 jutaan per bulan. Bentar Bang Juma, ada yang minta alamat. Bunda Rama langsung bersuara, dari tadi dia diem. Aku nyimak Giliran kayak gitu cepet dia. Aku nyimak lah. Bang Dwi, dibuka mute-nya Bang. Itu yang ada gambar mic Bang dibuka. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Minta alamatnya Abang Andi. Mau ngapain banget? Ada yang mau ngirim kopi dari Lampung. Dari Lampung mau ngirim kopi. Ada Mas Akonya enggak? Enggak. Insya Allah halal. Ini Yogi Bang, Yogi yang pernah pakai namanya akun Julkivi M Abbas itu. Oh, yang kena Iya. marah. Iya, yang dimarahin. Dimarahin sama siapa? Sama Bang Andi. Bukan aku kan? Bang Handi, bukan aku. Bukan aku berarti ya. Aku kira kan aku. Soalnya aku juga ada marahin. Kalau Anda menggunakan nama Bang Suma itu nanti banyak yang teror gitu loh. Cukuplah saya yang diteror terus yang malam. Itu langsung ganti kok Bang, langsung ganti. Itu kan cuman akun fake aja. Langsung ganti. Ini kan pengen minta alamatnya Bang Andi, Bang Juma. Ya lewat HP aja ya Bang. Tahu kan nomorku? Nggak punya Bang. Abang bisa nggak chat Bang di Aku nggak minum kopi ya Bang. Bang Handi aja. Mata aku kan sakit. Terima jadi kasih. lihat tulisan blur. Bisa nggak Mbak Andi, Bang Andi kirim, nanti aku screenshot. Ya nanti dikasih Bang. Oke Bang. Ke chatin ya Bang ya? Aku nggak bisa ngechat sendiri Bang. Nggak bisa. Itu di bawah, nanti tolong dicetin tuh nomor telepon saya tuh di bawah tuh. Aku screenshot Bang. Oh. Mana? Soalnya mata aku tunggu Bang. Minus parah. Nanti ada yang nulis kok di bawah. Itu ya Bang Dwi ya. Makasih sebelumnya ya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kasih tahu kalian ya. Kalian kalau mau alamat ya Bang Juma, DM aku tapi 5 singa baru aku kasih. Aku udah pindah dari alamat yang kemarin. Sama. Iya. Pindah kemana Bang? Pindah jauh, pokoknya jauh. Gak yakin aku. Gak yakin. Oke saya teman-teman yang mau agama jawab Kristen. pertanyaan tadi itu orang tuh. Kenapa sih mereka murtad? Ya rata-rata mereka sih sebenarnya kita nggak membaca hatinya, tapi kita baca sebagaimana statementnya.
statement-statement mereka, terutama anak buahnya Manubulu zaman dulu ya, sampai sekarang kan masih ada tuh. Pertama adalah ya rata-rata mereka mimpi ketemu Yesus. Ada Yesus datang dengan kaki kotor, bla 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 seperti itulah. Nah, ada yang datang ke dalam kamarnya. Ya, rata-rata begitu, mimpi ketemu Yesus. Rata-rata mereka murtad kayak itu, nggak ada faktor lain. Ada faktor lain sih kecuali seperti si Udin. Si Udin itu murtad karena faktor ekonomi. Karena kalau sudah murtad langsung dijanjiin rumah bagus, istri muda. Tapi berakhir tragis juga. Sekarang jadi DPO, tidak bisa pulang ke Indonesia. Rumahnya udah diambil lagi semuanya, istrinya udah diambil orang. Tinggallah sendiri di luar negeri meratapi tangis. Cukur rambut aja sudah nggak punya biaya. Nggak ada lagi yang bantu dia. Kira-kira begitu teman-teman ya. Jawabannya. Ini fakta loh ya. Tuh jawabannya. Jadi nggak usah membaca hati. Mendengar statement dan lihat fakta yang terjadi. Membuat orang murtad seperti itu. Beda dengan mualaf. Mualaf memang pertama kali memang ya cobaannya ada. Tapi seiring dengan waktu, alhamdulillah, mereka semakin kemari, semakin mendapatkan hidayah dan bahagia, maupun hidup dengan sederhana. Begitu ke antara murtadin dan mualaf. Itu ya teman jawabannya tadi ya. Jadi nggak usah baca hatinya, nggak perlu, lihat sikapnya aja. Dan cenderung kalau sudah murtadin itu yang hidupnya hanya penuh dengan kebohongan demi mendapatkan sesuatu. Mengaku anak kiai lah, mengaku ahli baca Al-Quran lah, mengaku pernah juara MTQ lah, mengaku pernah menunaikan ibadah haji, lihat Yesus di atas Ka'bah lah, macam-macam lah. Gitu. Itu mereka seperti itu. Jadi kalau udah murtad ya mereka membuat statement berbagai cara supaya mereka laku. Jadi orang yang sudah korban pembodohan masuk lagi sesama membodoh-bodohi satu sama lain. Demi untuk mendapatkan apa? Ya mendapatkan cuan. Itu perbedaan antara murtadin dengan mualaf. Semua ini karena faktor orang yang murtad karena apa? Bintang timur. Ekonomi. Bintang timur dong. Oh iya. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Dan naiklah itu temanya Yesus terkutuk. Kenapa gak ada outfit beradidai? Ada itu mau naikin aja. Siapa tahu ada yang mau habis jual tanah warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salah pencet. Bang Juma, salam. Astagfirullahaladzim. Saya dulu sering komentaran di Facebook Bang Juma. Oh, Masya Allah. Dari WA, dari voice-note WA, dari Zoom. Banyak ngikutin dah. Bang Andi. Makasih Bang. Oke Bang, Bang. Oh iya, mohon doanya Bang. Bini saya lagi hamil nih Bang. Mau lahiran sebulan lagi Bang. Semoga dilancarkan gitu Bang. Amin. Anak pertama soalnya Bang. Subhanallah. Bahagia. Tapi istri Anda perempuan kan ya Bang? Perempuan Bang, cakep Bang. Saya pasang foto-fotonya lah pasti. Masya Allah. Ya semoga menjadi anak yang kalau nggak salah prediksi sih saya nih kemarin habis saya terawang Bang, anak Anda itu perempuan loh Bang ya. Kok bisa hamil Bang? Kenapa terlalu jauh pertanyaannya Bunda? Ya orang dia punya suami kok. Oh iya. Kok bisa hamil itu dia karena ada itu. Kacau ini pertanyaannya Bunda Rama ini. Terlalu dalam. Itu sedalam sumur bor itu pertanyaannya. Yang penting ada bapaknya Bang. Biar nggak dikira anak Tuhan. Masya Allah. Bercanda Bang. Pandai juga Bang ini. Pandai. Iya kan ada bapaknya. Sekarang tuh banyak di lampu merah di pinggir-pinggir jalan tuh nggak ada bapaknya juga Bang. Anak Tuhan banyak sekarang. Bingung jadi. Ya juga sih. Mereka butuh roh kudus, roh halus, roh itu.
Nandar naik nandar. Abang tahu nggak, pernah nggak dengar kasus hamil di luar kandungan? Hamil pernah bang, di zaman 9 bulan itu ada namanya Susana itu, jadi iya. Hamil di luar kandungan. Gimana itu Pak Juma? Jadi di tulang belakang kan? Apa namanya? Tumor itu tumor. Ya, amin doanya semoga semuanya pada istiqomah bang. Saya sering naik bang ke Zoom dulu, cuman ya begitulah. Apalagi pernah debat sama Tristan juga. Aduh, bukan gitu dah. Ya bang, siaga ya, siaga 24 jam ya bang. Oh siap bang, siap. Kita doakan semoga lancar. Ya semoga istri Pak Bara ini melahirkan dengan lancar. Amin. Amin. Semoga nanti anaknya menjadi apologet. Anaknya nanti menjadi apologet Islam Indonesia masa depan. Ya. Jangan kayak bapaknya kerjanya cuma nongkrong di pos ronda. Bapaknya itu pesantren dari kecil bang, cuman yang nggak masuk otak bang. Darul Falah, Alimaksum, Tebu Ireng, terus pernah ke Gontor 2 minggu. Cuman nggak masuk otak, kenapa bang ya? Ya kan, lagian lu kesana cuma nyolong sendal. Beneran bang, gue dari kecil ya ke pesantren itu gimana ya? Wah, udah dah kalau ceritain sedih. Waktu ke pesantren dia tidak bawa otaknya. Ya, bercanda ini Bunda Rama. Bunda Rama keras sekali candanya. Emang tidak masuk ya, udah kenal blokir tidak itu galak Bunda Rama. Yuk galak. Saya paling baik bang. Iya. Ya udah bang, makasih ya bang ya. Salam buat keluarga di rumah, sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Andi, Benar Rahmat. Waalaikumsalam. Bercanda bang ya, jangan ambil lihat. Oh, siap. Tapi ya sih, kalau udah pindah-pindah pesantren nggak ini. Coba lagi Bunda, disambut tuh yang baru naik, coba Bunda Rahmat. Kucing hitam. Selamat malam, assalamualaikum. Bunda, ya Bunda. Ini saya mau nanyakan sebentar, ada yang mau kasih tahu ke Bang Zuma. Suaranya begini ini. Oh suaramu, oh ini laki-laki perempuan bang. Bunda juga kenapa sih? Laki Bunda. Oh laki, lanjut. Laki Bunda, assalamualaikum. Tanya Bang Handi, lanjut. Iya Bu. Apa lagi suara saya lagi serak Bunda. Jadi Bunda, barusan saya lihat ada komal itu mengatasnamakan Bang Zuma, Hendy Celebes, terus Jonathan Nandar, Uni Riva, tapi isinya menghujat. Ya. Akun-akunnya ada akunnya Bang Hendy Celebes ada, terus Bang Zuma, Uni Riva, Jonathan Nandar tuh ada lagi siaran juga sekarang ini, lagi siaran. Nah, koma-koma ya itulah menghujat. Nah, tapi kok ini kok astaga, kok suaranya Bang Zuma kok beda. Bang Hendy saya kan akrab juga, saya sering lihat di YouTube kan. Uni Riva, Bang Zuma kok ini kok beda, tapi pertama-tama assalamualaikum ini komal Islam. Coba itu ada Jonathan Nandar tuh, siapa tahu palsu, coba dipanggil Bang. Coba dipanggil dulu Bang kucing tuh. Assalamualaikum Bang Jonathan, mana Bang Jonathan? Waalaikumsalam, ini asli nih. Iya, itu asli nih. Nah, ini asli. Saya sering juga lihat apa YouTube-nya dan komalnya Bang Jonathan. Itu ada Bang Jonathan, mau dilihat itu ada di komalnya itu. Wih, kok mengatasnamakan ini banyak yang dianukan. Tapi ya isinya menghujat. Pertamanya juga gitu, assalamualaikum, gitulah dia terima gini. Ternyata isinya juga menghujat, astaga. Kenapa itulah itu. Iya. Jadi anak ketipu gitu ya Bang? Ya pertama lihat hampir saya follow. Hampir kurang aja sebelah. Ini kok karena saya kan namanya ada yang di rungkat apa namanya akun kan buat lagi begitu. Ya Pak, buat lagi akun kan. Ini bukan cuma asli kata, tapi kok kita lihat kok suaranya beda. Wah, sudah. Bang Handi juga salah tahu lah suaranya, Bang Jonathan tahu, di Riva juga tahu suara-suaranya karena saya sering ngikutin di YouTube. Ya udah cukup Bang, intinya adalah kalau udah tahu himbau kepada teman-teman jangan naik ke sana. Mereka itu kerjanya memang 378 demi untuk isi perutnya Bang. Itu aja sih ya. Iya. Karena kalau ntar dulu Bang, karena kalau mereka pakai foto orang tuanya, pakai foto Tuhannya nggak laku Bang. Artinya apa?
Ya lebih laku fotonya Bang Juma dijual dibanding foto Tuhannya Bang. Gitu aja sih Bang. Iya Bang. Iya, iya. Sama boleh satu pertanyaan Bang Zuma, kalau Ya. boleh. Boleh Untung Bang. banyak ini ya, Bang. ini. Ya. Iya, sebentar satu pertanyaan aja sebelum saya turun, Bang Zuma. Maaf soalnya ini baru kesempatan pertama kali Bang Zuma. Maaf Bang Zuma. Ya, apakah benar? Setahu saya itu kan istri Rasulullah Khadijah itu beragama Nasrani itu. Apakah agak gitu? Nasrani memang beda sama Kristen. Apa memang gitu? Bang Zuma, saya tidak tahu ya. Istri Rasulullah Khadijah. Apa Yang benar pasti itu? beliau bukan Kristen. Iya, bukan Kristen ya, beda ya. Iya, Mila Abraham. Betul. Mila Abraham. Oh. Iya. Oh iya. Oke Bang Zuma, Bang Andi boleh Iya, diturunkan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Patra itu Bang. Orang-orang kayak begitu manusia terpilih, tidak pernah menyembah berhala. Ya, itu intinya ya. Meong. Kucing hitam tadi. Bang Juma. Waalaikumsalam. Bertanya laki atau perempuan? Bener ramah pertanyaannya. Garu. Wah gitu. Iya Bang Ronald dari tadi. Silakan Bang Ronald. Ya, assalamualaikum buat Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya, saya Muslim Bang, saya dari Kaltim. Ingin menanyakan suatu hal ini sebentar ya Bang. Ini begini Bang jadinya Bang. Kan saya ini Muslim gitu Bang ya. Nah, sedangkan orang tua saya itu Kristen gitu kan Bang. Nah kita kan namanya sebagai anak itu kan Bang harus berbakti sama orang tua ya, harus mendoakan orang tua kan gitu kan. Nah bagaimana Bang jikalau misalkan orang tua saya itu meninggal kan gitu kan, dan saya mendoakan orang tua saya, itu diterima atau tidak Bang itu? Mereka sudah meninggal. Iya, ini seumpamanya sudah meninggal Bang, itu gimana? Apakah doa saya ini terkabulkan untuk mendoakan beliau gitu maksudnya? Sebenarnya kalau orang tua sudah meninggal itu dalam keadaan kufur, kita kemudian mendoakan mereka juga tidak ada anjurannya. Tetapi tugas kita kemudian adalah sebelum mereka meninggal, maka kita harus kemudian memperlihatkan bahwa Islam itulah yang benar, Islam itulah yang terbaik di antara semua ajaran. Agama lain baik dalam aspek kehidupan sosial, tapi baik tidak selamanya benar, tapi yang benar itu hanya Islam. Jadi kalau orang tua masih hidup, itu kesempatan kemudian kita untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada mereka. Sebab kalau sudah mati dalam keadaan kufur, semuanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah mati dalam keadaan kafir. Jadi mumpung masih ada kesempatan, silakan berusaha dengan cara-cara yang baik supaya menyadarkan orang tua kita untuk tidak menyembah kepada selain daripada Allah. Tapi ingat kaidah Islam, la ikraha fiddin. Jadi hidayah itu hanya milik Allah, kita hanya menyampaikan. Apa yang terbaik untuk orang tua kita pasti Allah tahu. Apa yang kita lakukan itu adalah upaya kita, biarkanlah Allah yang mengatur kemudian hidayahnya seperti apa. Karena ya hanya Allah yang tahu tentang hal yang gaib. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ya, tugas kita mendoakan, tugas kita membuat kemudian orang tua itu menjadi nyaman, tugas kita mengajak mereka kepada Islam dengan cara-cara yang baik. Dan setelah beliau meninggal,
tanpa menerima Islam, maka semua kita serahkan kepada Allah. Seperti itu, Abang. Apakah boleh mendoakan? Silakan aja memikirkan sesuatu yang positif-positif tentang mereka. Tugas kita menjadikan diri kita menjadi anaknya yang soleh dan menjadikan keturunan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Kan gitu ya? Iya Bang, dari sini saya udah paham gitu kan. Makanya saya bela-belain untuk naik di sini kan, jadi supaya saya paham dan tahu kan gitu. Iya. Oke Bang, itu aja Bang. Baik. Salam saya untuk Bang Juma, sehat selalu. Makasih Abang juga. Ya. Saya Ya, juga Bang. mendoakan semoga orang tua kita bisa dapat hidayah, kemudian dilembutkan hatinya bisa masuk Islam. Amin Bang, terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Assalamualaikum. Dikit Bang. Waalaikumsalam. Bang, dikit. Iya. Bang, sedikit Bang. Jangan dulu pikirkan orang tua Anda meninggal ya. Tapi berusahalah untuk supaya orang tuanya mu'alaf dapat hidayah. Memang Bunda Rahma ini korek kuping dulu lah Bunda. Orang tuanya udah meninggal Bunda. Ya Allah ya Rob. Gurunda bagaimana itu? Ini begini Bun. Ini kan namanya orang tua saya yang laki-laki ini kan udah ya nggak sama ibu saya lagi kan gitu. Ya jadi saya tuh nggak tahu, maksudnya entah dia tuh masih ada atau nggak ada kan gitu. Oh iya Bang. Tadi ngomongnya udah meninggal, pertanyaannya. Meninggalkan ke Bang Juma tadi. orang tua. Seandai kata kan gitu. Oke Bang. Makasih Bang. Oh iya Dapat makasih. hidayah. Ya, saya sapa dulu nih ya. Yang salah dengar si Balua, Bunda Rama pula yang disalahin. Salah, bos puasa kok. Astagfirullahaladzim. Maklum Fadil lagi. Kita salah ngomong di tendang. Sabarlah. Bunda minta tolong diturunin ya. Habis dia tanya yang udah meninggal Bunda tadi. I'm sorry, goodbye. Oke, Christian selamat malam. Paling barbar, kau akan ditendang sejauh-jauhnya kalau salah ngomong. Oke, siapa lah? Christian. Selamat malam. Christian, selamat malam. Agama apa Bang? Pastinya Kristen ya. Christian Immanuel bukan? Atau Christian Oten? Buka ya, itu. aku sabar Bang Mic-nya Cecep. Bang Christian. Bang Christian yang gambar mic di HP-nya dibuka. Bang Christian. Bang Christian. Bang Christian Ginting yang ada gambar HP. Ginting itu ini kan ya. Ginting itu apa namanya lagi tuh? Marga. Marga ya, marga. Marga. Oh, kira Ya. Marga. Marga Karo. Marga Karo. Danau Toba berarti. Enggak lah, kalau Batak Karo Ginting itu Asumsi nggak pernah lagi Brastagi. muncul ya, saudara Kristen tuh Ginting Asumsi. Kalau udah capek berasumsi dia. Gimana mau nongol udah kecapean. Ternyata rumah dia itu dekat rumah bapak kami loh. Astagfirullahaladzim. Di surga? Enggak. Itu mah Bapak itu kami mah katanya data di Bible bapak kami di surga. Bapakku. Oh. Di Pakam Pulau Gadung. Bang Kayak Christian jati yang dulu gambar nih, mic Bang di HP-nya dibuka. Bang Christian. Bang Christian. Saya kalau dengar Danau Christian. Toba itu ingat ini. Ingat Bang Blender di Tarutung. Tarutung bukan Danau Toba, Bang. Iya, tapi kalau saya ingat Blender, Bang Blender kalau ingat itu ada Yesus disalib di Tarutung katanya. Iya, salib kasih. Salib Kali kasih kalau ada dia di bawa. Tarutung. Kirain yang ada Notoba yang Taman Mini. Iya ya, biasanya Bang Juma kayak gitu. Bang Juma kan gitu. Apa kemana? Saya kalau Dia ingat jago ini. Tarutung, ingat Danau Toba, ingat Bang Blender kalau dia lagi mengamuk-ngamuk dia kan sambil lucu-lucu. Aduh. Itu lagunya bagus.
Blender Haleluya. itu, Haleluya. blender itu depannya asal gacor itu. Nah, apa yang dibilang ini? Baru kali ini ada apologet Islam yang buat saya tertawa hanya beliau. Buka itu surah Habata. Apa surah Habata? Surat Abata, surat Abaya ayat 700 berapa itu? Oh, kalau ini orang lahir dari mana bocah ini tiba-tiba muncul. Si Mayor Lagian pede pula itu nyebut tuh pede kayak nggak ada rasa bersalah gitu loh. Tapi begonya lagi si Mayor itu dia nyari beneran mana surah Abata ini. Apa semalam itu surah Al-Maidah ayat 21. Al-Maidah. Si Mayor bilang enggak, dia Al-Maidah yang ada dia. cuma Al-Maidah, ketawa semua orang. Lucu. Enak lu di kuping, enak. Itu Sumakali lu itu, Bang Sumakali cara bicaranya dia itu suka kali aku. Menyet. Kok ngono Menyet. Ada anjing. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu 3 saja orang kayak gitu di apologet Islam hancur. Ini Kristen juga hancur. Iya. Tapi si Mayor udah minta ampun saya sama Blender. Ampun saya katanya nggak mau lagi ketemu. Allahu Akbar. Tadinya saya juga mau pakai kayak gitu cara debatnya, tapi saya masih nahan-nahan kan. Janganlah. Ternyata ada sudah yang wakili saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya udah Bang John, Bang John? Saya mau nanya Bang Zuma, boleh Bang Zuma? Ya. Kristen Muslim. Saya Muslim, Bu Blok. Tapi namamu itu John. Namamu John. Bu Blok bukan Bu Bunda Rahma. Bu Blok. Yang itu yang ngomong Bunda Rahma. Kamu John. Kamu Muslim. Kamu Muslim Bang, namamu John. Tapi namamu John. John itu Yahya. Dua nama, nggak apa-apa. Nabi Yahya. Oh, tahulah aku supaya kau dikasih naik itu. Ya, silakan Bang John. Apa yang mau disampaikan? Ini nih, kan sekarang kan banyak mu'alaf ya Bang Zuma ya. Siap. Misalkan mu'alaf terus terpengaruh sama saudaranya lah, orang tuanya, terus masuk ke Kristen lagi. Lah terus masuk ke Kristen ibaratnya ragu lah ke Islam lagi. Itu ada batasnya enggak apa? Entar dulu. Ada batasnya enggak kalau kayak gitu Bang Zuma? Enggak ada. Enggak ada. Maksudnya ibaratnya kayak buat main-main gitu agama. Kan enggak boleh kan? Enggak boleh. Maksudnya dia syahadat, masuk lagi ke kafir lagi, syahadat lagi, kafir lagi, syahadat. Enggak boleh. Ya enggak boleh kan? Ada batasnya. Iya. An-Nisa ayat berapa tuh? Ayat 137 ya. Itu ada ayat mempermainkan Mongol. Tapi kan kasusnya ini karena takut sama orang tua kan? Ya mak, kena pengaruh orang tua atau teman atau siapalah gitu. Masuk lagi ntar masuk ke konten ragu, ntar denger ceramah Bang Zuma Islam lagi, misalkan gitu kayak gimana gitu. Itu sama seperti yang angkatnya Bang Handi yang kerjain saya itu, yang dijadwalkan mau debat, kirain pendeta dari mana, ternyata Alberto. Allahu Akbar. Ini itu ada gangguan jiwa berarti Bang, yang kayak gitu. Orang labil. Bang Handi untung ini namanya ngerem loh, kalau nggak ngerem nggak enak loh. Apa tuh Bang? Jangan-jangan Anda ini yang gitu ya, Bang John yang gitu ya, atau siapa tempatnya tuh Bang John? Pengalamannya Bang ya? Enggak, ya pokoknya kan saya kalau dengar kan ada kayak gitu. Enggak, ini untungnya Bang Handi, coba kalau ada NG-nya kan gak enak namanya. Siapa yang kok Jawa ini ngapak? Saya kan berbes Bang Handi. Orang ngapak orang kepenak ya Bang? Ya orang penak nemen pokok. Kenapa sih kok bakayune di memang meledak dewek? Bang Pak Sugino nanti itu. Orang ada goreng Bang Kang. Wis lah.
Isma. Iya. Bugis mana bang ini? Bugis Brebes. Saya kan Bugis Brebes, Bang. Bugis. Banyak Ya, gimana lokasi. kayak gitu, Bang Zuma? Sumatera Timur. Ya. Bukan Sumatera Timur. Yang kayak tadi Jawa kayak Timur gimana, Brebes. Maksudnya Ya itu tadi bang, mungkin ada gangguan jiwa atau dia abnormal. Kalau dia sifatnya mempermainkan agama itu ya nggak boleh. Tapi kalau dia dalam tahapan pencarian loh ya. Ya. Bukan karena berniat untuk mempermainkan kayak Lina Wijaya tuh. Nah itu kan ya nggak boleh. Iya. Itu Lina Wijaya kan Untuk mempermainkan. itu kan oten. Tapi kalau memang statusnya mencari, yang penting tidak bertambah kekafirannya dengan cara nyerang Islam, itu yang nggak boleh. Oh iya. Oke lah Bang Juma, ya cuman begitu doang sih saya nanyanya. Iya. Ya, Kamu jangan lupa itu telur asin Brebes ya. Bang Juma, saya udah beli kaos Bang Juma loh. Weh, mantap sekali. Wih, gak lama lagi umroh saya berarti. Dening nyong ora ditukok nak. Belinya di mana tapinya? Tuku nang endi? Lah kae Bang Don nyong ditukok nang apa Bang Di Don? Mas, melaku-melaku. Nyong ditukok nasi siji apa loro ya nyong manem tenan lah. Tolong beli bajuku kok di ini. Kelambi, banyu mah kelambiku. Ya kelambi, beli baju kok di Sari Laut, piye toh? Bang Juma. Apa rek? Saya udah membuktikan fans berat Anda. Dengan cara menyalipkan diri, enggak? Woi. Masya Allah, itu bajunya dewa itu bang. Masya Allah. Bukan sih? Itu bajunya dewa itu. Kan? Gila, rek. Wah, bang, enak, mantap sekali ya bang. Kayak gitu semua Sip. ya. Tuku pira Kang? Kang, tuku pira kelamina? Tuku siji. Oh ya, tuku mung siji tok. Tuku Kenapa telu ditanya? nyong siji kayak kue lah. Kenapa? Ditanya kelamin Bang Wandi, kenapa? Ya udah, guruda semua barangkali ada hotel yang mau naik saya di bawah nyimak aja ya. 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 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya Ditonton jangan dicuci ya, didukung bang. ya, plok. Habis dicuci dilipat taruh lagi lemari ya, biar nggak rusak. Iya. Ya. Ajak Oke, lunga-lunga, Kang ajak lunga-lunga nang kene bae. Nyong. Ukiano, selamat malam Ukiano. Paling lucu kalau Banyumasan itu susah itu nirunya itu kalau Banyumasan. Orang melakum. Iya. Ya nyong bisa bae lah Bang Andi. Ukiano. Ukiano. Kau kan aku dari Australia dari Meksiko ya. Ukiano. Wes semangat dulu Mbak De. Wes. Kayak madang anu Mbak Kayune wingi manggang ayam jan enak tenan lah. Aku pengen nyong kencot iki yo. Ramadan. Enak ya. Enak didengar ya kalau ngapa. Orang anak iwak. Ukiano, Muslim Kristen, Bang. Jangan kamu pikir orang Jawa nggak bisa nobok. Itu medok itu timuran. Nobok. Timuran itu medok. Nobok. Kamu pikir orang Jawa nggak bisa nobok? Campur-campur, gado-gado. Kalau Jawa Timuran tuh begini, kon niki ya apa sih? Dia omongnya tambeng tenan, tak selentek kon kok. Nah, begitu itu Jawa Timur tuh. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Tak kemblang dasmu kok ya. Nah itu. Sampean dikandangin gak gelem. Nah itu Jawa Timur tuh. Iya. Cancok kon. Cancok. Medok banget coknya.
Tak kandani kok ngeyel, cok gitu loh. Wah, dia kok ngomong piye toh? Kemarin tuh Bang Juma blokir permanen gimana kemarin? Blokir permanen kayak mana kemarin? Dancok gitu coba. jangan. Saya kaget deh. Ternyata itu bahasanya nggak bagus rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang yang durhaka. Kalau ngatain adanya jancok, abang durhaka. Ya, abang durhaka. Janco itu artinya apa? Lupa lagi. Sama dengan Abang durhaka. Sama dengan Adiknya ini. dia ngomongin Ntar kayak dulu. gitu. Kalau kita di Makassar sama dengan Kak Bulama. Assalamualaikum. Pantasan. Anak-anak itu di kantor tertawa semua. Pas saya lagi main takraw kan, smash bola salah. Saya bilang jancok. Bang Juma, Assalamualaikum. Iyalah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak blokir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat sama Bang Rama ya, Bang Juma ya? Ingat, Masih ingat ya? ingat. Yang bawa lari Sinta kan, Dewi Sinta. Halo. Ya udah. Bang Juma, Assalamualaikum Bang Juma. Dibatasi Bang, udah ada. Dibatasi ya, udah ada kepas nih naik nih. Assalamualaikum. Ya, Bang Hendy, izin. Salam. Ibu masih izin. Monggo. Abdul dulu Rahman saya kau pernah kedua masuk ke naik Komando sabar ini. dulu Abdul Rahman, Pak Rama dulu. Silakan Pak Rama. Ya Bu. Dulu pernah saya masuk tengah malam sekitar jam 2 tuh kalau nggak salah. Hampir 2 bulan yang lalu. Iya. Ganti akun. Ya, enggak, tetap aja nih. Jadi begini Bang Juma, bisa nggak kita artinya saling sharing nih? Ya Bang. Bang, udah ada Oten Bang. Sharingnya lama nanti. Udah ada Oten, kita nungguin Oten lama. Ya, ini mumpung nih ada kesempatan bisa masuk nih. 1 menit Pak, cepat Pak. Jangan lama-lama kamu Pak. Silakan. Iya makanya. Sekarang gini, saya sudah apa namanya melihat semua kumal-kumal yang ada ini dan kita pantau. Saya permisi izin dulu, saya orang Muslim juga Bang Juma. Siap Pak. Nah, tetapi pada intinya selama kita debat pada saat ini, kenapa jadi mereka orang sebelah itu khususnya Oten ya saling saling menguatkan dasar itu sehingga diskusi itu tidak bisa menjadi makna. Karena apa? Karena kita sebagai orang Muslim itu sudah menjelaskan sedemikian rupa, tetapi orang Oten tetap mengarahkan posisinya mereka. Begitu Bang ini. Jadi nggak ketemu diskusi itu. Memang nggak ketemu Bang. Jadi gini Bang, ketika orang kafir itu bersikap demikian, maka justru itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran jelas menerangkan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Justru kita berbangga kalau ada orang kafir seperti itu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Iya. Gitu Bang. Udah ya Bang ya, terima kasih. Jangan sampai apa yang dilakukan orang kafir itu membuat kita down. Tidak. Justru kita semakin semangat, semakin orang kafir ngeyel, semakin orang kafir itu menunjukkan kebodohannya, itu justru merugikan mereka sendiri. Buktinya apa? Hampir tiap malam kita mensyahadatkan orang karena terbuka pikirannya, begitu Bang. Masya Allah. Oke Bang ya, karena udah mau ini sekarang, terima kasih banyak ya Bang ya, sudah naik. Pak Abdul Rahman, silakan. 1 menit. Buru Bang, buru-buru. Bismillah, segala puji bagi Allah yang alhamdulillah Allah mentakdirkan saya berkesempatan untuk menghadiri di room ini ya. Jadi saya Muslim. Jujur maksud saya kesini untuk menyampaikan kebenaran ya sama ya. Untuk lebih meyakinkan Kristen itu dengan data-data yang insya Allah menjadi asbab hidayah. Nah begini, sambil Bang Zuma istirahat dengan ya ceramah ini, karena tadi kan Bang Zuma keluar-keluar pisabilillah. Nah saya juga ingin
mendapat pahala seperti Bang Zuma menyampaikan ya kebenaran. Nah, dengan cara dakwah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan selalu terhadap Bang Zuma ya. Amin. Nah, jadi alhamdulillah Bang Zuma nih, saya sudah catat beberapa data yang mungkin lebih meyakinkan seperti konsep Tritunggal yang Oke, insya Allah Bang. ini ya. Ya, Jadi kita udah paham, Bang. Sabar. Iya, lanjut. Sabar dulu, Bun. Lanjut. Poinnya apa itu? Oh iya, terutama maksud kedatangan saya ke sini sempat saya itu ya untuk terutama ya untuk mungkin abang kenal ya beberapa orang ini ya, Joseph Albert, Raja Debat, Ki Ahmad, RBN. Nah, jadi simpelnya saya itu ingin melaksanakan perintah bang dari dalil yang menjelaskannya kalau memang harus mungkin ya ini butuh waktu lah. Kalau memang harus beli waktunya ya boleh lah gitu. Bagaimana? Jadi begini maksud saya. Poinnya di mana? Dia mau Maksudnya ikutan mungkin- debat. mau ikut debat. Nggak mau ikut debat, cuman ada beberapa data yang saya kumpulkan. Nah, saya sama ingin menyampaikan, tapi tidak menjadikan debat, tapi mengumpulkan data untuk meyakinkan Kristen-Kristen itu bahwa inilah kebenaran gitu, Bang. Itu Oke, namanya abang debat, tadi nggak dengar ayat yang saya Bang. Apa baca. ngumpul-ngumpulin Bentar, data buat apa? Bentar, Pak Blokir, bentar. Abang tadi nggak dengar ayat yang saya baca. Jangan pernah kita itu punya tekad, punya prinsip ingin meyakinkan Kristen. Bukan itu tujuan kita, Bang. Tujuan kita bukan ingin meyakinkan Kristen, agama itu, Islam itu agama yang benar. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita hanya sampaikan saja. Mau mereka terima atau tidak, nggak ada urusan. Karena tujuan kita itu bukan yang kita ajak debat, tapi orang-orang yang di bawah yang masih mau berpikir. Itu, Bang. Nah, saya ambil dari perkataan tadi ya. Cukup kita hanya menyampaikan. Nah, saya ingin juga menyampaikan begitu. Saya ingin juga dapat pahala. Ya, boleh, Bang, boleh. Silakan, Bang. Belajar dulu, Anda catat dulu apa yang kita sampaikan, dicatat ayatnya begini-begini dicatat. Jadi itu tidak waktu instan ya, Bang ya. Khususnya saya sama Bang Juma itu 15 tahun, Bang. 15 tahun yang lalu kita belajar, Bang. Jadi tidak instan seperti wah baru kemarin sore belajar langsung bisa debat, tidak bisa seperti itu. Panjang waktunya, Bang. Maka untuk kawan-kawan yang baru mulai mendengar debat ini, disimak baik-baik. Kalau perlu bawa pulpen, bawa pena, dicatat, gitu, Bang. Oke, Bang ya, udah ya. Terima kasih. Baik. Singkatnya boleh gak? Singkatnya boleh gak disampaikan? Karena saya juga ini sebelum kesini saya mempersiapkan, maksudnya saya catat gitu ya, makanya saya tadi bilang. Singkatnya gimana maksudnya, Bang? Kontennya nggak ada. Ada Bang Adi. Adi Oten. Ada. Oke, kita uji dulu. Saudara Abdurrahman ini kita uji dulu. Silakan berdiskusi dengan Adi Barus, tema apa gitu. Nanti kita kawal beliau. Adi Barus, Bang, bukan Kapur Barus. Adi Barus, Kapur Barus tadi sudah. Maksudnya Bang Juma ini mau uji saya jadi debat sama dia. Iya, gitulah, Dek. Ya kan kamu ngomongnya gitu. Maksudnya apa berarti? Astagfirullahaladzim. Saya kan jelas juga nih orang. Atau mau ceramai kami di sini boleh juga. Enggak lah, kamu kan minta begitu tadinya. Kamu kan udah punya itu, kamu udah catet. Makanya tadi Bunda Rama bener. Kamu mau berdebat, kamu bilang enggak. Tapi saya mau menyampaikan. Ya udah, Bang Juma mau denger. Coba kamu sampaikan apa yang kamu catat ke Adi Barus. Nah, Bang Juma dengerin, kami dengerin. Kan itu mau kamu. Boleh Bang, apa-apa Bang, silakan Bang. Gimana sih kamu? Nah, kalau sudah ya udah coba kamu sama Adi Barus. Silakan Bang. Di depan nanti kita kawal. Ayo, semangat yuk. 1, 2, 3. Nah, silakan. Bismillah. Dari saya ya. Iya.
Kepintaran. Jangan Lanjut, sampai silakan, tarik silakan. nafas juga. Kepintaran, kecerdasan dilihat dari mana? Pendidikan, setuju, setuju. Pengakuan orang, setuju, setuju. Apa kau bilang Histori. Bertanya jauh. Temanya tentang kristologi, pembelaan akidah, pembelaan agama, keyakinan. Gimana sih? Bukan proses belajar mengajar tentang psikomotorik anak didik. Kan ada juga. Oh, memang harus to the point ya. Bertanyanya langsung ke inti. Ya, Nggak bertanya aja harus dulu ada- ke Bang Adi Barus. Silakan. Silakan Bang. Kayak begini ya pertanyaannya ya. Ya. Saya pernah dinasihati oleh salah satu panutan Kristen, Ki Ahmad. Nah, apa beliau bilang? Jangan pernah dengar kalau baca ayat. Nah, jangan ditafsirkan secara sendiri. Kenapa? Karena di Kristen juga ada pembelajaran. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu kepintaran, kecerdasan dilihat dari mana? Pendidikan sudah pasti harus dilihat dari situ. Histori lawan bicara apalagi itu. Nah, ini lebih meyakinkan orang-orang untuk mempercayai ini. Nah, Anda tahu Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini suka mengutip satu. Atau mau diskusi?